Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Handika, Fitri, Anita, dan saya sendiri Sari Apriliani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, hitungan 2 dan hitungan 4 yang akan disampaikan oleh Fitri dan kawan-kawan. Hitungan 2. Hitungan 2 diterapkan kepada pegawai pensiun atau uang pensiun yang dibayarkan secara berkala atau bulanan. Yang pertama, penghitungan PPh pasal 21 atas utang pensiun bulanan yang diterima pada pertama pensiun, yaitu A. Dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikali banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai bulan Desember. B. Penghasilan neto pensiun pada huruf A ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. C. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada huruf B tersebut dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut. D. Pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh pasal 21 huruf C dengan PPh pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. E. PPh pasal 21 atas utang pensiun bulanannya sebesar PPh pasal 21 seperti dalam huruf D dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Perhitungan PPh pasal 21 di tempat pemberi kerja sebelum pensiun. Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode ketika pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun. Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun. Contohnya 2.11 pasal 21 uang pensiun bulanan pada tahun pertama. Raden Suryaman berstatus menikah dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Indo Rejo Abadi dengan gaji sebulan sebesar 12.500.000. Ia setiap bulan membayar iuran pensiun 250.000 ke dana pensiun swadana utama yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan yang berlaku di PT Indo Rejo Abadi terhitung sejak 1 Juli 2013. Raden Suryaman akan memasuki masa pensiun. Perhitungannya yaitu perhitungan PPh pasal 21 sebulan. Yang pertama gaji sebulan 12.500.000, pengurangannya yang pertama biaya jabatan 5% dikali 12.500.000, maka maksimum yang dapat dikurangkan yaitu 500.000. Yang kedua iuran pensiun sebesar 250.000 ditambah poin 1 dan 2 maka 750.000. Penghasilan neto sebulan 11.750.000. Perhitungan yang kedua, penghasilan neto 6 bulan di masa kerja periode Januari sampai dengan Juni tahun 2016
70.500.000. 11.750.000 dikali 6. Untuk PTKP, yang pertama untuk wajib pajak sendiri 54 juta, yang kedua tambahan karena menikah sebesar 4.500.000, yang ketiga tanggungan 2 anak 9 juta, penghasilan kena pajak sebesar 3 juta. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 3 juta menjadi 150.000. PPh pasal 21 terutang sebulan 150.000 dibagi 6, maka 25.000. Saat Raden Suryaman berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 dengan data sebagai berikut. Gaji selama 6 bulan 6 kali 12.500.000 sama dengan 75 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 75 juta sama dengan 3.750.000. Iuran pensiun 6 kali 250.000 sama dengan 1.500.000. Total 5.250.000. Penghasilan neto 6 bulan 75 juta dikurangi 5.250.000 sama dengan 69.750.000. PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan menikah 4.500.000, tanggungan 2 anak 9 juta, total 67.500.000. Penghasilan kena pajak 2.250.000. PPh pasal 21 terutang 5% kali 2.250.000 sama dengan 112.500. PPh pasal 21 telah dipotong 6 kali 25.000 sama dengan 150.000. PPh pasal lebih dipotong 37.500. Apabila pemotongan PPh pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat penghitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh pasal 21 terutang untuk masa terakhir atau saat pensiun atau berhenti bekerja akan terjadi kelebihan pemotongan PPh pasal 21 tersebut harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan. 2. Perhitungan PPh pasal 21 oleh dana pensiun yang membayarkan uang pensiun bulanan. Dana pensiun menghitung pemotongan PPh pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggung penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Melanjutkan contoh sebelumnya, selanjutnya bulan Juli 2016 Raden Suryaman memperoleh uang pensiun dari dana pensiun swadana utama sebesar 4 juta sebulan. Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah pensiun sebulan 4 juta, pengurangan biaya pensiun 5% dikali 4 juta sama dengan 200.000. Penghasilan neto sebulan 3.800.000. Penghasilan neto Juli sampai Desember 2016 6 bulan dikali 3.800.000 sama dengan 22.800.000. Penghasilan neto dari PT Indo Rejo Abadi sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 Rp69.750.000. Jumlah penghasilan neto tahun 2016 Rp22.800.000 ditambah Rp69.750.000 sama dengan Rp92.550.000. TKP untuk diri sendiri 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000, tambahan untuk 2 orang anak 9 juta, total 67.500. Penghasilan kena pajak 25.050.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 25.050.000 sama dengan 1.252.500. PPh pasal 21 terutang di PT Rejo Abadi sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 adalah 150.000. PPh pasal 21 terutang pada dana pensiun swadana utama selama 6 bulan 1.102.500. PPh pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong setiap bulan
1.102.500 dibagi 6 sama dengan 183.750. Itu seharusnya dibagi bukan ditambah. Kembali PPh pasal 21 oleh dana pensiun swadana utama untuk dicantumkan dalam form 1721 A1. Pensiun selama 6 bulan adalah 6 kali 4 juta sama dengan 24 juta. Pengurangan biaya pensiun sebesar 5% kali 24 juta sama dengan 1.200.000. Penghasilan neto 6 bulan sebesar 24 juta dikurangi 1.200.000 sama dengan 22.800. Penghasilan neto dari PT Indo Rejo Abadi sesuai dengan bukti potongan PPh pasal 21 sebesar 69.750. Jumlah penghasilan neto tahun 2016 sebesar 92.550. PTKP untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta ditambah karena sudah menikah jadi tambahannya 44.500, tambahan untuk 2 orang anak sebesar 9 juta. Total 67.500.000. Penghasilan kena pajak sebesar 25.050. PPh pasal 21 terutang sama dengan 5% kali 25.050.000 sama dengan 1.252.500. PPh pasal 21 terutang di PT Indo Rejo Abadi sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 sebesar 150.000. PPh pasal 21 terutang pada dana pensiun swadana utama selama 6 bulan sebesar 1.102.500. PPh pasal 21 yang telah dipotong adalah 6 kali 183.750 sama dengan 1.102.500. PPh pasal 21 kurang lebih dipotong sama dengan nihil. Hitungan 4 ditetapkan bagi 4.1 mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan bonus atau imbalan lain yang tidak teratur. 4.2 Dewan Komisaris atau pengawas yang bukan pegawai tetap atas imbalan atau honorarium yang telah diterimanya. 4.3 Peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai atas penarikan dana pensiun. PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikali penghasilan bruto kumulatif. Contoh kasus pada mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan bonus atau imbalan lain yang tidak teratur. Contoh, Victoria bekerja di suatu perusahaan. Ia berhenti bekerja karena pensiun pada tanggal 1 Januari 2016. Victoria menerima bonus tahun 2015 dari perusahaan tersebut sebesar 25 juta rupiah. Jadi, perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong yaitu 5% dikali 25 juta, yaitu sebesar 1.250.000 rupiah. Apabila dibayarkan penghasilan pada mantan pegawai lebih dari 1 kali. Misal, pada Juni 2016, perusahaan menerima jasa produksi pada tahun 2015 sebesar 35 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu 5% dikali 25 juta rupiah sama dengan 1.250.000 rupiah. Sisanya 10 juta itu dikali sama 15%, hasilnya 1.500.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 dipotong yaitu sebanyak 2.750.000 rupiah. Ditambahin sama yang sebelumnya itu sebanyak
Rp1.250.000, berarti PPh yang harus dipotong yaitu sebesar Rp4.000.000. Contoh kasus yang kedua, Dewan Komisaris atau pengawas yang bukan pegawai tetap atas imbalan atau honorarium yang diterimanya. Contoh, Pandaya menjabat sebagai komisaris di suatu perusahaan, tetapi ia bukan pegawai tetap. Pada Juni 2016, ia menerima honorarium sebesar Rp60 juta. Jadi perhitungan PPh pasal 21 yang terutang yaitu 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. Sisanya 10 juta dikali sama 15%, hasilnya Rp1.500.000. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar Rp4 juta. Apabila dibayarkan penghasilan lebih dari 1 kali. Misal, pada bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar Rp60 juta. Berarti kan menerima lagi kan? Jadi penghitungan PPh pasal 21 yang terutang yaitu 15% dikali Rp60 juta yaitu sebesar Rp9 juta. Jadi total PPh pasal 21 yang dipotong itu sebesar Rp13 juta dijumlahin sama yang sebelumnya. Contoh kasus yang ketiga, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai atas penarikan dana pensiun. Contohnya, Zakaria pegawai suatu perusahaan dengan gaji Rp2 juta sebulan. Ia mengikuti program pensiun dengan membayar iuran dana pensiun sebesar Rp100.000 sebulan. Ia juga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000 sebulan. Ia menarik iuran dana pensiun yang telah ia bayarkan sendiri sebesar Rp20 juta pada bulan April, Rp15 juta pada bulan Juni, dan Rp25 juta pada bulan Oktober. Jadi, perhitungan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan April kan ditarik sebanyak Rp20 juta. 20 juta dikali sama 5%. Jadi hasilnya 1 juta. Terus pada bulan Juni ditarik lagi 15 juta. Nah, dikali sama 5% juga hasilnya Rp750.000. Terus pada bulan Oktober ditarik kembali sebesar Rp25 juta. Jadi 5% dikali 15 juta sama dengan Rp750.000. Terus sisanya kan 10 juta dikali sama 15%, hasilnya Rp1.500.000. Jadi jumlahin jadi Rp2.250.000. Jadi perhitungan PPh pasal 21 yang terutang totalnya sebanyak Rp4 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 hitungan 2 dan hitungan 4. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih dan salam.